Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dipakai bayar pinjaman online, bendahara desa tilap dana desa hingga setengah miliar rupiah. Ratusan siswa di Rembang dilarikan ke puskesmas karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Meski banyak dikritik imbas maraknya kasus keracunan siswa, pemerintah tegaskan program MBG tak dihentikan. Ratusan siswa di Rembang dilarikan ke puskesmas karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Banyaknya siswa keracunan membuat ruangan di puskesmas tidak mampu untuk menampung. Ruang Puskesmas Kragan 1 Kabupaten Rembang Rabu siang lalu tak mampu menampung ratusan siswa yang diduga keracunan usai makan makanan bergizi gratis. Bahkan sebagian siswa ditempatkan di lantai untuk mendapat perawatan. Total ada 173 siswa SMP Negeri 1 Kragan yang dilarikan ke puskesmas. Rata-rata puluhan siswa mengalami mual, lemas hingga pusing. Gejala yang dilakukan siswa ini mulai dirasakan malam hari usai siang mengkonsumsi mie ayam dari MBG. Jam 2 malam mulai mules, mencret, terus tadi pagi mau pergi ke sekolah juga mencret lagi, terus ini malah lebih sakit. Oh berarti sempat kemarin ya Bu ya, udah sakitnya ya? Kemarin habis konsumsi apa itu Bu? Habis apa? Konsumsi makanan apa Bu? Mie ayam, sama ada tahunya mie ayam. Gejalanya apa dok? Mual, muntah, sama mencret, sama diare ya. Dok itu berapa totalnya dok? Itu dok? 173. Dan sudah pulang Ya. rawat jalan atau berapa dok? 160, yang rawat inap 13 tahun. Ini dari sekolah mana dok? SMP 1 Kragan. Semuanya dok? Semuanya. Rata-rata Disebutkan apa dok? Gimana? Disebutkan oleh apa? Gimana mas? Diagnosanya apa diagnosanya? Biasanya kan kalau kita kan ya namanya gastroenteritis itu istilahnya. Jadi ada riwayat nyeri di perut, mual, kemudian ada muntah dan ada diare. Itu indikasi keracunan gitu dok? Gejala-gejala? Tanda-tanda seperti itu. Tanda-tanda seperti itu. Setelah diberi perawatan, hanya 13 siswa yang harus menjalani rawat inap. Sisanya diperbolehkan untuk rawat jalan. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Menindaklanjuti dugaan keracunan ratusan pelajar SMP, Satgas Makan Bergizi Gratis Rembang menguji coba sampel MBG ke laboratorium. Pihaknya enggan menanggapi peristiwa keracunan sambil menunggu hasil lab yang makan waktu 2 pekan. Nada jengkel terlontar dari orang tua siswa yang anaknya jadi korban keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di sekolah. Sementara itu sang anak menahan sakit dan lemas. Tak hanya satu, tetapi ada 173 siswa SMP Negeri 1 Kragan Rembang yang diduga keracunan usai menyantap MBG. Merespon hal itu, Satgas MBG Rembang mengambil sampel makanan untuk diuji coba di laboratorium. Diminta menanggapi keracunan, Ketua Satgas MBG Rembang enggan berkomentar dan memilih menunggu hasil lab. Tidak lanjut dari Satgas, ini kita mengambil sampel dari sajian atau makanan kemarin dengan fesesnya anak. Ini kita labkan. Kita uji di lab dan hasilnya masih sekitar 10 sampai 14 hari lagi lah. 10 hari sampai 2 minggu lagi baru kita dapati hasilnya. Hasil dari lab tersebut. Jadi untuk saat ini ya belum bisa. Kami Satgas belum bisa memastikan bahwa kejadian kemarin ini akibat dari MBG yang dikelola SPBG tersebut.
Rabu siang, 173 siswa SMP Negeri 1 Kragan Rembang mengalami gejala keracunan usai menyantap mie ayam dari menu MBG. Dari total 173 siswa, 160 siswa menjalani rawat jalan dan 13 siswa menjalani rawat inap. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Kasus keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah membuat sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Tegal melakukan pengawasan ketat. Pengawasan ini dilakukan dari pasokan bahan pangan hingga memastikan kebersihan ompreng atau tempat makan. Menjaga kebersihan ompreng itulah yang dilakukan pekerja di SPPG Hasifah Multazam Arofah di Desa Kaliwadas, Kabupaten Tegal, Kamis pagi. SPPG ini memberlakukan pengawasan ekstra ketat untuk mencegah terjadinya kasus keracunan massal usai mengkonsumsi MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari kebersihan dapur, pencucian ompreng atau tempat makan, pengawasan pasokan bahan makanan hingga distribusi ke sekolah. Untuk bahan makanan yang masuk dipastikan dalam kondisi segar alias tidak busuk dan tidak kadaluarsa, terutama untuk susu kemasan yang diberikan. Dan makanan yang tersisa dipastikan tidak disajikan kembali untuk hari berikutnya. Menjadikan bahan makanan itu berkualitas, kita harus teliti. Intinya fokus pada ahli gizi dan diawasi oleh SPPI. Itu udah jelas dan pasti, itu sangat wajib. Ketika bahan makanan belum masuk ke dapur kami, kita teliti. Harus disterilkan juga masalah ruangan ya. Saat ini SPPG Hasifah Multazam Arofah Kaliwadas sudah mengantongi sertifikat layak higienis dan sanitasi dan telah mensuplai sebanyak 2.600 ompreng untuk program MBG. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Pemkab Kudus, Jawa Tengah sidak dapur MBG. Namun ternyata buah busuk dan banyaknya lalat masih ditemukan di dapur MBG. Kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah membuat pemerintah daerah menyidak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Salah satunya dapur SPPG Gondang Manis 2 Kudus yang kedatangan Wakil Bupati pada Kamis kemarin. Dalam sidak dipantau cara memproses MBG dari bahan mentah hingga siap disajikan, serta menakar kandungan gizi dari MBG itu. Wakil Bupati Kudus ini menemukan beberapa catatan, mulai dari buah yang membusuk, lalat di dapur, serta penggunaan sarung dan masker saat proses memasak dan mengemas MBG yang masih minim. Temuan ini akan dievaluasi dan dibenahi. Karena kita bikin MBG ini kan bukan cuman buat sendiri aja, kita bikin MBG itu kan untuk anak-anak kan, untuk siswa. Jadi apapun yang kita sajikan, apapun yang kita masak, terus kita distribusikan itu kan yang makan siswa. Banyak siswa itu imun masing-masing siswa itu beda-beda. Oleh karena itu kan kita harus jaga higienisan tersebut. Saat ini Kudus memiliki 17 dapur SPPG tetapi yang beroperasi baru 15 dapur. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tak berencana menghentikan program makan bergizi gratis meski banyak dikritik imbas maraknya kasus keracunan siswa. Caimin pun meminta Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tak lagi terulang. Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar, tapi nanti tanya aja, tidak ada. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Sementara itu ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyikapi kasus keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia mendorong evaluasi program prioritas pemerintah itu sehingga tidak ada lagi siswa yang keracunan karena MBG.
Evaluasi itu akan dimulai dari hulu ke hilir. Kemudian evaluasi terkait dengan MBG ya di fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali. Dan yang selanjutnya adalah marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama dengan bergotong royong. Pemilu masih jauh. Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara. Desakan untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis pun semakin meluas. Apalagi program yang satu ini anggarannya tak sedikit. Dalam APBN 2026, anggaran makan bergizi gratis mencapai 335 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya, untuk apa saja anggaran jumbo ini? Anggaran ratusan triliun MBG diperlukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Biaya kebutuhan hariannya mencapai 1,2 triliun per hari. Dikalikan 22 hari operasional dalam sebulan, maka biaya operasionalnya mencapai 25 triliun dalam sebulan dan 300 triliun dalam setahun. Sementara untuk sisa anggarannya akan disalurkan untuk operasional dan manajemen.